Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Meski dalam pembelajaran secara jarak jauh, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tak kurang suatu apapun. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang garis dan sudut, di mana tentang garis sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan sudut untuk sub-sub pokok bahasan juga sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sudut pada jarum jam. Sebagai contoh, kita akan menentukan sudut yang dibentuk oleh kedua jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek, pada pukul 10 lebih 35 menit. Bagaimana caranya? Baiklah, sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti sub pokok bahasan atau pokok bahasan selanjutnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk menentukan besar sudut pada jarum jam, kalian pasti sudah tahu bahwa pada jam, jarum panjang merupakan jarum menit, jarum pendek merupakan jarum jam. Di sini memiliki hubungan 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit itu adalah 1/60 jam. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk menentukan besar sudut yang dibentuk, di sini ada dua macam, maksudnya ada dua cara, yaitu kita ambil sudut karena pergeseran jarum dari kedudukan mula-mula. Nah, kita lihat untuk jarum panjang terlebih dahulu atau jarum menit. Di sini yang berwarna merah ya. Ketika jarum panjang bergeser 60 menit, jauh pergeserannya di sini dalam satuan derajat yaitu 360 derajat. Kemudian ketika bergerak selama 5 menit, dia bergeser sejauh 30 derajat. Kemudian ketika bergeser 1 menit, maka jarak yang ditempuh atau jauh pergeserannya adalah 6 derajat ya. Jadi dari satu titik ke titik yang lain itu adalah 6 derajat. Untuk jarum pendek, di sini ketika bergerak satu putaran penuh atau selama 12 jam, jauh pergeserannya adalah 360 derajat. Kemudian jika selama 1 jam, jauh pergeserannya adalah 360 derajat dibagi berapa ini? 12 ya, maka diperoleh 30 derajat. Kemudian jika bergerak selama setengah jam, dia bergeser sejauh setengah kali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Sebelumnya sudah kita bahas jika suatu sudut yang ditentukan adalah misalkan sudut ABC, maka yang dimaksud adalah sudut kecil. Jadi kalau misalkan ada ini ya, pergeseran jarum panjang dan jarum pendek, maka sudut yang terbentuk di sini adalah sudut AOB adalah sudut kecil, bukan sudut yang besar di sini bukan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari terlebih dahulu hubungan pergeseran jarum panjang dan sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Ketika jarum panjang bergerak 120 menit, bisa ditulis ini ada apostrof ini artinya adalah menit, maka jarum pendeknya bergerak selama 2 jam. Atau kalau dihitung dari angka 12, membentuk sudut 30 derajat 2 kali. Sehingga sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Kemudian ketika jarum panjang bergerak 60 menit, satu putaran penuh, maka jarum panjangnya bergerak selama 1 jam, itu membentuk sudut 30 derajat. Kemudian jika jarum panjang bergerak selama 30 menit, jarum pendeknya membentuk sudut
15 derajat. Nah, bagaimana kalau jarum panjang itu bergerak selama A menit? Sekarang kita lihat anak-anak. Di sini dari 120 menjadi 60 itu adalah setengahnya. 60 menjadi 30 setengahnya juga. 30 menjadi 15 juga setengahnya. Oleh karena itu, jika jarum panjang bergerak selama A menit, maka jarum pendek bergerak sejauh A per 2 derajat. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan besar sudut yang dibentuk jarum panjang dan jarum pendek pada pukul A1 tepat, B8. Nah, di sini ketika jarum panjang bergerak 1 putaran penuh, maka jarum pendeknya bergerak 1 jam. Sehingga sudut yang dibentuk dari angka 12 itu adalah berapa ini? Ya, 30 derajat. Kemudian pada pukul 8, jarum panjang bergerak 8 kali 1 putaran penuh. Nah, sudut yang dibentuk yang mana? Yang ini anak-anak. Bukan yang ini, bukan. Sudut yang dibentuk adalah sudut yang kecil. Nah, di sini berapa besar sudutnya? Yaitu ini 30. Kemudian 30 juga. Ada berapa 30-nya? Ya, ada 4. Berarti di sini bisa dicari dengan besar sudutnya adalah 4 kali 30 derajat. Sama dengan 120 derajat. Ini ya. Baik, kita lanjutkan pada pukul 2 lebih 30. Untuk mengerjakannya, kita bisa posisikan jarum panjang dan jarum pendek tepat pada pukul 2. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu sudut yang dibentuk jarum pendek ketika jarum panjang bergerak selama 30 menit. Kita lihat di sini. Ya. Ketika jarum panjang bergerak selama 30 menit, jarum panjangnya adalah setengah dari 30 ya. Setengah dari 30 atau 30 dibagi 2 derajat. Atau sama dengan 15 derajat. Kemudian kita hitung, ini sudut yang dibentuk ya, yang diberi warna. Di sini adalah 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Nah, di sini pergerakannya kan dari sini ya. Nah, ini adalah 15. Sementara sudut yang ikut itu ini, bukan yang di sini. Nah, caranya gimana? 30 dikurangi 15 sama dengan 15. Oleh karena itu, nah, sudut yang dibentuk adalah 3 kali 30 ditambah 15. Kita peroleh berapa ini? 90 tambah 15 adalah 105. Nih, begini. Besar sudut yang dibentuk adalah 105 derajat. Kemudian bagaimana sudut yang dibentuk pada pukul 5.10? Yuk kita lihat di sini. Bisa kita letakkan jarum-jarum pada tempat pukul 5 seperti ini. Kemudian ketika jarum panjang bergerak selama 10 menit, maka jarum pendek juga bergerak. Nah, kita cari hubungannya dulu untuk jarum panjang bergerak selama 10 menit, maka jarum pendeknya bergerak 10 per 2 derajat. Ya. Ini kita peroleh berapa ini? 5 derajat. Di sini adalah 5. Nah, ini kan sudut yang diminta. Ini ya, sudut yang dibentuk. Di sini 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk adalah ini, 3 kali 30 derajat ditambah 5 derajat sama dengan berapa ini? Ini boleh tanpa ini biar, nah nanti aja pada kesimpulan ya. Sehingga kita peroleh berapa ini? 95 derajat. Dapat disimpulkan, besar sudut yang dibentuk pada pukul 5.10 adalah 95 derajat. Bisa difahami ya anak-anak?
ya. Jadi nanti harus melihat gambarnya. Apakah ini nanti 30 min atau ini, kalau ini tidak 30 min ya, langsung kalau ini 30 min gitu ya. Kemudian akan kita cari sudut yang dibentuk jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 10.35 menit. Kita buat jarum panjang dan jarum pendek di posisi tepat pada pukul 10 seperti ini. Kemudian hubungan jarum panjang ketika bergerak selama 30 menit, jarum pendeknya bergerak sejauh 35/2 derajat, sama dengan 17,5 derajat. Nah, pergerakannya pada pukul 10.35 dari pukul 10 ya, seperti berikut. Nah, jarum panjang tepat pada angka 7. Jarum pendek dia bergerak sejauh berapa ini? 17,5 derajat. Nah, ini adalah 30 derajat. Ini juga dan ini juga. Ini ya. Sehingga sudut yang dibentuk ini adalah 3 kali 30 ditambah 17,5. Kita peroleh berapa ini? 107,5 ya. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sudut yang dibentuk pada pukul 10.35 adalah 107,5 derajat. Kemudian sudut yang dibentuk pada pukul 6.40. Posisi awal kita buat pada pukul 6, jarum panjang dan jarum pendeknya. Kemudian hubungan ketika jarum panjang bergerak 40 menit, jarum pendeknya adalah bergerak sejauh 40/2 derajat, sama dengan 20 derajat ya. Kemudian pergerakan jarum panjang dan jarum pendek seperti berikut ya. Jadi di sini menjadi berikut ini. Ketika jarum panjang bergerak selama 40 menit, maka ini sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Berapa? 20 menit. 20 derajat ya. Nah, padahal ini bukan masuk daerah yang dicari. Yang masuk daerah itu ini. Berapa di sini? 30 dikurangi 20. Diperoleh berapa ini? Ya, 10 derajat. Sedangkan ini adalah berapa ini? 30. Maka sudut yang dibentuk adalah 30 ditambah 10. Sama dengan berapa? 40. Atau dapat kita tulis bahwa sudut yang dibentuk pada pukul 6:40 menit adalah 40 derajat. Gini. Bisa difahami ya, anak-anak? Iya. Baik. Kita lanjutkan. Ada cara lain anak-anak untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum pada jam, yaitu dengan menggunakan besar sudut yang dibentuk jarum dimulai dari angka 12. Sebelumnya kita perhatikan di sini, meskipun jarum panjang bergerak, demikian juga jarum pendek bergerak, tapi kalau dia di posisi akhirnya adalah pada angka 12, maka sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Kemudian, nah ini tidak di posisi 12. Kita lihat sudut yang dibentuk yang mana ini? Nah, jarum panjang ini sudut yang dibentuk dari angka 12 ya. Kemudian jarum pendek ini adalah sudut yang dibentuk berwarna biru. Nah, sebagai contohnya di sini pada pukul 1.00. Bagaimana cara menentukan atau mencari besar sudutnya? Di sini ketika jarum panjang bergerak selama 60 menit atau 1 putaran penuh, jarum pendeknya bergerak 1 jam. Ini ya, sudut yang dibentuk. Jarum panjang, sudut yang dibentuk adalah 0 karena di posisi angka 12. Kemudian jarum pendek itu dia bergerak 1 jam, berarti dia bergerak dari angka 1 ke angka berikutnya, itu artinya dia bergerak sejauh 30 derajat. Kemudian sudut yang dibentuk kedua jarum, yaitu selisih sudut yang dibentuk
jarum panjang dan jarum pendek, yaitu 30 derajat min 0 derajat sama dengan 30 derajat. Kemudian sudut yang dibentuk pada pukul 2.30. Kita lihat pergerakannya di sini. Nah, sudut yang dibentuk adalah ini ya, yang berwarna ungu muda di sini. Nah, sudut yang dibentuk jarum panjang karena dia bergerak selama 2,5 jam, maka dia bergerak 2,5 lingkaran penuh. Nah, untuk yang setengah berarti dia di posisi angka 6. Kalau dihitung dari angka 12, maka sudut yang dibentuk adalah berapa ini? Setengah dari 360 itu adalah berapa? Ya, 180. Atau bisa kita hitung dari angka 1 ke angka berikutnya itu adalah 30. Ada berapa 30-an? 4, 5, 6. Yaitu 6 kali 30 derajat. Sama dengan 180 derajat. Kemudian jarum pendek kalau dihitung dari angka 12 itu adalah dia punya ya, melewati ini ya, melewati 30-an itu ada 2, 1, 2. Nah, kemudian di sini ya yang perlu dihitung. Kita lihat 2.30 itu sama dengan 2 jam 30 menit itu sama dengan 2.30 per 60 jam. Atau 2 jam lebih 30 per 60 jam gitu ya. Kita kalikan 30 sehingga kita peroleh di sini adalah berapa ini? Ya, 2 ya. 2 ini adalah 15. Nah, sehingga kita peroleh 15 2 kali 30 60 ditambah 15 itu adalah 75. Nah, ini adalah berapa ini? 15 ya. Ya, sehingga sudut yang dibentuk itu adalah selisih sudut yang dibentuk oleh selisih ya dari sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek. Di sini yang besar adalah sudut yang dibentuk dari jarum panjang, maka diperoleh sudut yang dibentuk kedua jarum adalah 180 derajat min 75 sama dengan 105 derajat. Bisa difahami ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Oke, contoh yang terakhir yaitu sudut yang dibentuk pada pukul 10.35. Di sini pada pukul 10.35, posisi akhir jarum panjang itu adalah di angka 7 ya. Karena kita lihat 35 menit itu adalah di sini ini adalah berapa ini? 5 menit ya. 5 kemudian 5 menit ya, 5 menit ini ya. Ya. Sehingga di sini 1 2 3 4 5 6 7. Itu 35 menit. Nah, di posisi angka 7. Kemudian jarum pendek di posisi di antara 10 dan 11. Sudah lebih ya dari 10. Kemudian kita akan cari sudut yang dibentuk jarum panjang itu adalah 3 kali 30, 7 kali 30 itu adalah 210. Kemudian jarum pendek itu dihitung dari angka 12 adalah berapa ini anak-anak? Kita lihat 10 lebih 35 itu adalah, kita bisa lihat ya, 10 35 per 60 jam. Kita kalikan dengan 30 itu adalah berapa ini? 300. 300 ditambah ini adalah gini ya, 35 dibagi 2 itu adalah 17,5. Berarti 317,5. Nah, sudut yang dibentuk itu adalah ya 317,5 dikurangi 210 sama dengan 107,5. Paham ya anak-anak? Baiklah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.